Berarti bisa dibilang growth yang sudah dicapai oleh SMIL, sarana mitra luas dalam beberapa tahun terakhir di atas 30% kalau nggak salah top line atau revenue growth-nya ya. Kita target growth tiap tahunnya dari secara pendapatan, profit, dan total unit juga itu sekitar 30% per tahun. Hai Sim Friends, selamat datang kembali di Sim Talk Podcast dan kali ini kita berada di emiten sarana mitra luas. Jadi kode dari sahamnya itu adalah SMIL ya, SMIL. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa lihat di meja ini ada miniatur diecast forklift ya. Jadi ini sebuah emiten yang memang berfokus di bidang forklift dan bersama saya telah hadir Pak Winston Suhermin selaku Direktur Keuangan dari PT Sarana Mitra Luas. Selamat datang di Sim Talk Podcast, Pak Winston. Apa kabar hari ini? Baik. Mungkin bisa cerita sedikit Pak, ini kalau kita lihat ada beberapa brand forklift yang ada di meja ini. Ini sudah menggambarkankah tentang bisnis perusahaan Sarana Mitra Luas, Pak? Kurang lebih, Pak. Ini saya lihat sih menggambarkan kurang lebih produk-produk yang kita tawarkan, ya. Seperti ini forklift counterbalance, ada forklift reach truck juga. Ini forklift counterbalance 3,5 ton, 1,5 ton, dan itu juga 1,5 ton. Jadi untuk forklift sendiri banyak spek dan variasinya juga, Pak. Ini sedikit dari yang kita tawarkan, ya. Nah, mungkin lebih spesifiknya bahwa ini forklift ini disewakan ya, benar ya Pak ya? Betul, disewakan. Nah, mungkin kalau kita bisa lihat ini kan ada brand seperti Toyota dan ini brand mungkin yang belum familiar, Heli, ini bisa dijelasin nggak kira-kira originnya dari mana? Untuk Toyota sendiri ya seperti yang kita tahu brand Jepang. Untuk Heli brand dari China dan dari Steel itu brand dari Jerman. Jadi yang kita tawarkan itu dari mancanegara juga, Pak. Jadi dari bisa dibilang dari brandnya ada level-levelannya sendiri ya. Kalau misalnya Heli yang China mungkin bisa dibilang level yang ekonomis, yang customer yang nggak terlalu peduli brand, yang penting servisnya gitu, yang mau price oriented customer, price oriented market. Namun untuk Toyota mungkin yang mid level atau yang premium. Namun kalau untuk yang Steel Jerman itu lebih ke yang high end, multinational companies, pabrik-pabrik yang bisa dibilang perlu yang performa yang lebih tinggi, kita kasih brand Jerman. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini kenapa dari sisi customer, kalau kita bicara sisi customer, kenapa harus forklift itu disewa instead of mereka memiliki forklift dan mengoperasikan sendiri dan servis sendiri atau macam-macam? Capek, Pak. Capek maintenance-nya, capek servisnya, Pak. Karena di Indonesia mayoritas dari customer kita itu kerja 24 jam. Yaitu pressure-nya tinggi kan. 24 jam non-stop, kalau misalnya forklift mereka rusak, otomatis produksi dia terhambat. Nah, namun gimana cara mereka memitigasi resiko ini? Dia sewa ke perusahaan forklift seperti kita. Kita menjamin availability rate di 98%. Itu yang membedakan forklift rental yang bagus sama forklift rental yang bisa dibilang tidak bisa support. Reliable, betul. Kita menjamin ke customer kita bahwa forklift kita akan available selama 98%. Kalau misalnya forklift breakdown, kita bisa kasih forklift backup. Karena dengan fleet kita yang lebih dari 4.000 unit sekarang, otomatis stok kita banyak ya, Pak. Jadi kalau misalnya ada forklift breakdown di lapangan dan produksi terhambat, kita kirim forklift backup yang dapat ya bisa dipakai sampai forklift yang rusak itu kita benerin. 4.000 unit, besar sekali ya. Saya mungkin bisa cerita sedikit asal mula berdirinya kapan dan mulai startnya itu gimana sih zaman awal-awal mula dari Sarana Mitra Luas ini, Pak? Kita mulai dari tahun 96. Ya, kita mulai dari 1-2 unit. Kita mulai di Cikarang. Waktu itu perkembangan industri di Cikarang lumayan pesat tahun 96 dan belum banyak pemain forklift di situ. Kita mulai dari rental harian hingga rental mingguan dan lama-lama kita berkembang di rental bulanan dan bahkan tahunan. Itu dari sisi periode ya. Dari sisi produk juga kita berkembang dari tadinya cuma diesel,
kita berkembang ke elektrik, ke reach truck, dan masih banyak lainnya juga. Berarti dimulai tahun 96 dan sekarang udah perjalanan hampir 30 tahun ya berarti ya? Ya, 28, hampir 30. Hampir 30 tahun dan pertumbuhan unit cukup pesat, 4.000, dan kalau kita lihat pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, especially setelah IPO ini mungkin agak lebih cepat ya pertumbuhannya? Ya, betul. Ya kan saat kita IPO kita juga udah mendapatkan beberapa project juga. Sehabis kita IPO kita langsung menggunakan dana tersebut untuk kita belikan unit untuk project-project tersebut juga. Nah kalau kita flashback ke awal tahun 2000 sampai tahun 2015 sampai tahun 2020, kira-kira milestone terbesar itu kapan sih Pak? Lonjakan yang bisa mungkin terlihat? Bisa start dari 2010. 2010 ke atas itu perkembangan industri di Indonesia, manufacturing itu sangat pesat. Kita mulai banyak customer baru yang mulai mempercayakan kita sebagai forklift rental mereka juga. Contohnya seperti Sinarmas, Indofood, LG itu mulai rental di tahun 2010-an, mulai mempercayai bahwa rental itu ternyata lebih beneficial loh daripada membeli, karena capeknya memaintain, apalagi bukan di, kalau misalnya Sinarmas atau LG, mereka kan bukan spesialis forklift ya, mereka nggak tahu mungkin kerusakan apa, cara handle-nya gimana, spare part-nya, link spare part-nya dan lain-lain. Mereka ngerasa itu lebih nggak efisien dibandingkan sewa. Kalau sewa kan ada yang rusak, Bapak tinggal telepon aja, telepon saya, Pak ada yang rusak, tolong diganti bannya, saya langsung ganti. Dan kita ban ada ready stock, spare part ada ready stock semua. Kalau misalnya punya sendiri, purchasing Bapak harus stokin spare part yang ribuan jenis, dan stokin ban juga yang banyak, ratusan jenis juga, itu kan repot. Sedangkan Bapak sudah fokus pada output produksi. Jadi ibaratnya meringankan beban mereka lah. Berarti kuncinya adalah customer education ya. Jadi kalau kita lihat market, memang market rental forklift ini potensial growing-nya masih besar sekali, benar? Oh, masih besar, masih besar. Kemarin saya sempat lihat di ada hasil research ya. Market forklift 10 tahun yang lalu di Indonesia itu setengahnya sekarang. Yaitu sekarang sekitar 10.000 per tahun ya, 10.000 unit per tahun. Dan 10 tahun yang lalu itu 5.000. Dan diproyeksi di 10 tahun ke depan akan double lagi, bahkan sampai 20.000. 20.000 per tahun. Jadi selama industri manufacturing di Indonesia berkembang, otomatis demand akan forklift juga berkembang. Dan otomatis demand akan forklift rental juga berkembang. Jadi ya untuk potensi masih sangat luas, Pak. Berarti bisa dibilang growth yang sudah dicapai oleh SMIL, sarana mitra luas, dalam beberapa tahun terakhir di atas 30% kalau nggak salah top line atau revenue growth-nya ya. Itu bisa dibilang it's just the beginning of the cycle, benar Pak? Yes. Kita harus ada maksudnya beginner mindset gitu. Kalau bahwa ini itu kita baru start. Kalau misalnya kita udah terlalu enak, kita nggak inovasi kan. Jadi kita selalu mindset, oh ini baru awal, baru 4.000. Mungkin fokus kita bakal ke 10.000, bukan lebih. Kalau kita bicara milestone 10.000 unit itu mungkin bisa dicapai dalam berapa tahun ke depan kira-kira? Untuk target kita nggak ada yang persis berapanya, cuma kita target growth tiap tahunnya dari secara pendapatan, profit, dan total unit juga itu sekitar 30% per tahun. 30% per tahun. Jadi memang mencari perusahaan yang memang top line growth 30% agak susah, dan memang SMIL ini bisa mencapai growth itu ya dengan potensi market yang besar tadi yang kita jelaskan. Nah, kalau kita bicara dari sisi customer, itu biasanya durability atau longevity dari kontraknya itu berapa lama sih Pak? On average secara total? Macam-macam ya. Secara average mungkin di sekitar 3-5 tahun. Ya, itu bisa dibilang medium term 3-5 tahun. Kalau long term bisa di 10 tahun. Dia beda-beda. Berarti selama 3-5 tahun mereka sewa forklift itu udah bebas biaya maintenance, sudah termasuk include semua ya? Iya, udah bebas biaya maintenance, bebas service, ikut ban juga, jasa perbaikan dan lain-lain udah ikut semua. Dan bahkan kita ada promosi, bukan promosi, maksudnya memang standar kita.
jika menyewakan 10 unit forklift, kita memberikan satu spare. Jadi kalau misalnya ada unit rusak, satu unit kita bisa, ya udah pakai dulu aja unit backupnya. Sedangkan pas unit yang rusak kita servis, unit backupnya bisa dipakai. Oh, jadi begitu lagi satu di servis, satunya Bisa dipakai, Pak. dipakai. Jadi secara produksi di klien itu tidak terdisrupt ya? Betul. Oke. Nah, kalau life cycle Pak dari satu forklift ini itu kira-kira berapa lama sih? Kalau kita ngomong forklift diesel, itu kalau misalnya pemakaiannya ringan, enteng, cuma satu shift, mungkin 10-15 tahun juga masih bisa. Kalau pemakaiannya ringan dan enteng. Namun kalau misalnya pemakaiannya bisa sampai 24 jam, mungkin sekitar 5-7 tahun masih bisa. Berarti kalau kita bicara forklift, tadi kita sempat touring keliling-keliling, itu berarti ada dua jenis ya, ada yang diesel, ada yang elektrik. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit perbedaannya, kan elektrik juga ada dua kan tadi ya, lithium sama lead acid. Betul. Forklift diesel ya pada umumnya ya kayak seperti mobil diesel ya. Sebenarnya konsepnya sama kan, forklift elektrik sama forklift diesel, sama mobil elektrik sama mobil diesel ya, konsepnya sama. Energinya yang satu dari elektrik, satu lagi energinya dari diesel gitu. Dan secara tonase sama? Secara tonase sama, mereka sesuaikan. Kalau tonase kan balik-balik dari counterweight ya. Counterweight, oke. Jadi forklift elektrik kan umumnya lebih ringan daripada forklift diesel kan, karena isinya cuma baterai. Namun dari pabrik itu disesuaikan counterweightnya. Jadi yang kekurangannya berapa kilo ditambahin ke forklift mereka. Counterweight berarti yang bagian depan ini ya? Sorry, bukan. Counterweight itu di bagian belakang. Ini counterweight. Kalau yang bagian depan ini namanya apa, Pak? Bagian depan itu namanya mast. Oke. Ini yang ditanya, kadang speknya butuh yang berapa meter? 3 meter misalnya. Ini 3 meter kalau misalnya dinaikin. Sorry. Kayak gini. Ya, ini berarti 3 meter. Maksimal berapa meter? 5? Kalau untuk forklift? Ya. Untuk forklift mungkin di 7. 7 ya. Namun ada satu item yang namanya reach truck seperti ini. Itu mungkin sampai 13 meter juga bisa. Ini biasanya buat indoor ya, kayak gini ya? Iya, buat indoor, buat warehousing yang tinggi ya. Biasa pakai ini. I see. Berarti tadi life cycle bisa sampai 10 tahun ya. Kalau elektrik sama juga life cycle ya? Elektrik, kalau balik-balik, kalau pemakaiannya 1 shift, 2 shift, saya rasa 10 tahun ke atas masih bisa. Nah, kalau kita lihat kan, kalau kita bicara EV secara umum kan penetrasi mungkin agak sedikit lambat. Kalau di forklift gimana nih penetrasi EV? Kencang sih Pak. Kencang ya? Kencang sih, belakangan ini kencang sih. Iya, karena kalau untuk mobil, infrastruktur untuk chargingnya kan masih rada susah ya. Itu mungkin konsiderasi kenapa orang mending beli forklift diesel daripada forklift elektrik. Mobil bensin daripada mobil listrik, karena takut nggak bisa ngecas kan. Namun kalau untuk forklift itu kendala itu nggak ada Pak. Soalnya kan charging forklift ngiter-ngiter cuma di area gudang. Mau ngecas ya tinggal ngecas. Casnya sama kayak casan biasa yang colok di listrik langsung? Iya. Kayak ya nggak kayak casan biasa di stop kontak, cuma konsepnya sama, tinggal dicolok aja. Colok ke MCB, terus dari MCB tinggal colok ke forklift. Nggak harus ada charging station spesial gitu, nggak ada ya? Kita sediain charging, kalau bisa ya ada charging station. Mungkin di pinggiran gudang disiapin ya charger, kalau forkliftnya ada 10 let's say? 10 ya disiapin ya 10 biji di sana. 10 biji ya disiapin space, kita taruh charger ya colok aja. Charging station seperti di mall-mall aja Pak, cuma bedanya dia di gudang. Itu udah include dari harga si forklift atau ada? Udah include. Udah include semua? Udah include kita instalasi, udah include kita charger. Namun ya yang nggak include listriknya ya, listriknya betul, dari dia. Nah, kalau kita lihat dari sisi diesel, berarti kalau diesel itu udah bisa dibilang udah di phase out nih. Kira-kira targetnya kapan 100% elektrik? Nggak bisa saya bilang phase out, cuma yang bisa dibilang itu demand akan diesel itu mulai makin berkurang. Lama makin menurun. Karena lebih efisien elektrik jauh. Ya apalagi BBM sekarang naik ya. Solar berapa? Di 14.000 sekarang. Jadi orang mikir, ada hitungannya, saya tiap kali presentasi saya kasih lihat pakai lithium, efisiensinya bisa sampai 80%. 80% secara energi ya, diesel dibandingkan elektrik.
itu baru 1 unit. Kalau misalnya yang dipakai ratusan unit, apakah nggak makin efisien pabriknya kan? Jadi kedepannya sih saya lihat elektrik bakal mendominasi ya. Nah, kalau kita lihat dari harga sewanya, itu kira-kira jauh nggak perbedaannya ketika switching dari diesel ke elektrik? Jauh, mungkin bisa 1,5 kali lipat. 1,5 kali lipat. Cuma kan kalau kita hitung efisiensi energinya kan 80% tadi ya? 80% bisa dibilang ya masih jauh lebih efisien. Masih jauh lebih murah Masih jauh menggunakan lebih diesel murah. ketimbang, Betul. menggunakan elektrik ketimbang diesel ya? Betul. Nah, kalau kita lihat juga tadi kalau secara jangka panjang berarti mungkin bisa nggak saya bilang 5 tahun ke depan 100% elektrik? Saya nggak tahu untuk pasti dan kita nggak ada target-target yang di tahun berapa kita harus elektrik. Cuma ini visi saya aja ya. Ya. Dalam 5 tahun ke depan yang pasti mayoritas sudah elektrik. Mayoritas Sudah majority ya? elektrik, udah pasti. Cuma perbandingan berapa persennya kan kalau 100 kan agresif banget ya. Okay. Artinya semuanya udah elektrik. At least mayoritas lah. Majority. Saya. Kalau sekarang elektrik berapa persen Pak dibandingkan seluruh forklift ya, ada 4.000 tadi? Kalau kita ngomongin 4.000 kan ada stok-stok lama kita yang dulu kita lebih banyak memang beli diesel kan. Mungkin sekarang udah lebih ngejar, udah sekitar 55 to 45 lah. Ya itu tapi 55-nya masih diesel, 45-nya elektrik. Namun tiap tahun kita beli sekarang lebih banyak elektrik dibandingkan diesel. Mungkin sekarang 80% elektrik, 20% diesel tiap tahun. Tiap tahun yang masuk ya berarti yang forklift yang masuk? Pembelian yang kita beli, forklift yang kita beli. Nah kalau tahun ini berapa Pak yang masuk tahun ini forklift baru? Berapa banyak? Mungkin sekitar 700. 700 ya? 700 itu. Agresif sekali ya? Hah? Agresif sekali. Lumayan. Kita lagi ya, puji Tuhan, alhamdulillah ya ada aja sih proyek-proyek baru. Berarti dari 4.000 berarti target bisa naik ke 4.700. Iya. Tahun depan udah pasti dari 5.000 berarti ya. Amin. Nah, mungkin kalau kita bicara dari sisi margins nih, Pak. Ya. Itu kan semua udah memperhitungkan masalah dari sisi service, spare part. Itu kira-kira resiko dari bisnis ini tuh apa sih? Ada nggak? Di luar bicara demand ya, secara cost structure. Dipulangin customer. Dipulangin customer. Ya kalau ngomongin resiko utama ya customer nggak puas dipulangin kan itu resiko ya. Oke. Cuma kalau ngomongin dari technical resiko mungkin kenaikan harga forklift itu menjadi resiko kan. Harga kurs juga jadi resiko. Coba paling itu sih sama kompetisi ya. Concern kita sih satu resiko utamanya itu dipulangin customer sebenarnya. Itu prioritas kita, kenapa kita fokus untuk memberikan servis yang terbaik agar customer puas gitu. Karena kalau misalnya customer udah tidak puas di bisnis ini kan sekali kecewa udah ganti yang lama mau masuk susah lagi gitu. Betul. Jadi prioritas kita make sure customer kita semuanya puas, servis kita bagus. Nomor 2 kompetisi, banyak tuh ya menjanjikan lah harga-harga murah tapi servisnya kurang juga banyak. Jadi dari sisi servis sama sisi harga kita harus compete. Berarti kalau kompetisi bisa dibilang sarana mitra loss ini yang paling besar, benar Pak? Kalau Bapak nanya saya ya iyalah. Kayak Bapak nanya mungkin CEO-nya Apple, ditanya Apple sama Samsung gedean mana ya? Gedean Apple. Cuma saya bisa bilang kita paling gede Pak. Kita paling gede dan bisa dibilang servis kita paling terbaik di antara yang lain. Oke, nah berarti kalau kita bicara lagi mengenai tadi customer kita udah bahas, kalau mengenai warehouse nih Pak. Kan kita saat ini berada di warehouse 2 ya, benar ya Pak? Yeah. Plan 2. Ini total ada berapa hektar sih yang buat stok forklift ini? Kita ada 5 warehouse sekarang di daerah Cikarang. Mungkin kalau ditotalin semua itu sekitar hampir 2 hektar ya. Kalau ditotalin semua warehouse-nya. Untuk warehouse 1 kita itu connecting sama warehouse 2. Kalau digabung itu sekitar 5.500 meter.
Warehouse ketiga kita itu sekitar 1.500, warehouse keempat itu sekitar 4.000, dan warehouse terbaru kita itu sekitar yang pos 5 itu sekitar 5.000. Pos 5 yang di Delta Silicon? Ya, betul. Itu lebih besar berarti ya? Lebih besar, 6.500. Oke. Nah, kalau customer profile sendiri, apakah hanya di Cikarang atau ada di luar daerah mungkin? Kan tadi sempat mention Sinarmas berarti ada di Sumatera juga berarti? Seluruh Indonesia sih. Seluruh Indonesia. Di mana ada kebutuhan forklift ya kita support. Kebetulan demand akan forklift itu masih sangat Jawa dan Sumatera sentris. Ya, jadi mayoritas dari forklift kita tuh di Jawa dan Sumatera. Kalau untuk Jawa sendiri ya bisa Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Surabaya, Solo, Jogja. Hampir semua tempat, semua kota-kota besar di Indonesia kita support. Untuk di Pekanbaru sendiri kita ada di di Sumatera, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Medan, dan Batam, bukan Batam, Jambi. Jambi, oke. Berarti cukup luas sebaran forklift ini ya. Dan satu hal lagi yang mungkin saya ingin tanyakan dari sisi operatornya, Pak. Ini ketika customer menyewa forklift, apakah dia sekalian dengan operatornya atau gimana biasanya sistemnya? Balik-balik ke preferensi customer. Ada yang prefer unitnya only, operator dari mereka, ada yang prefer, gue paketin aja lah, forklift sama operatornya juga ada. Jadi balik-balik ke preferensi dari customer. Cuma makin kesini trennya makin ke forklift sama operator, Pak. Soalnya kan bukan cuma ngurusin forklift yang susah ya, ngurusin operator juga ada tantangannya sendiri juga. Dan kita ada pengalaman, kita ada sekitar 1.800 operator. 1.800 dari 4.000 unit itu ya? Iya, dari 4.000 unit. Jadi untuk pengalaman manajemen sistem operator juga kita ada, regular training tiap tahun, operator juga kita filter. Kita juga nggak asal comot operator yang nggak ada lisensi atau tidak ada pengalaman kan. Jadi, harus ada SIM kayak gitu ya, Pak? Oh, ada. Itu SIM apa? SIM A, B, C, D atau bukan, apa? Bukan. Beda lagi? Ini bahasanya itu SIO. SIO? Ya, surat izin operasional. Operasional. SIO forklift gitu kan ya. Itu yang nerbitin? Di Snaker. Di Snaker ya, oke. Ya. Dia dari situ kan customer juga lebih confident lah kan, bahwa operator-operator forklift kita juga pasti terstandar. Berarti 1.800 operator itu berada di bawah PT Sarana Mitra Luas ini atau gimana? Oh iya, iya. 1.800 under PT Sarana Mitra Luas. Oke, berarti ketika dia sewa udah plus operatornya, plus forkliftnya, plus spare partnya, maintenance-nya semua ya? Iya, jadi udah terima beres aja. Yang mereka harus tahu ya kalau misalnya rusak ya tinggal telepon. Berarti ini kita bisa dibilang customer satisfaction ini kunci yang paling penting di bisnis ini ya? Prioritas kita itu, Pak. So far kalau kita lihat dari sisi customer nih, tadi kalau kita lihat kan tadi Anda sempat katakan kalau Sinarmas ini the largest customer, benar? Bisa dibilang begitu. Dari 4.000 tadi. Salah satu key account kita. 1.500 ya, benar ya. Nah kira-kira total customer ada berapa sih, Pak? Ratusan? Seingat saya sih ada sekitar 190-an, hampir 200 ya. Oke, berarti on average satu klien bisa sewa 200 ya? Iya, on average. Nah, kalau kita lihat so far mungkin dari pengalaman, seberapa puas sih klien sama Sarana Mitra Luas, Pak? Ada nggak sih kondisi-kondisi yang di luar dugaan? Misalnya, tiba-tiba forkliftnya datang baru 2 bulan macet gitu, nggak ada ya? Oh, ada pastilah. Case-case tertentu itu ada. Yang penting dari mereka itu responnya gimana sih, bentuk tanggung jawabnya gimana sih, secepat apa kita respon. Namanya forklift pasti ada rusaknya. Gitu. Yang membedakan rental forklift yang bagus sama yang premium, seberapa cepat kita bisa respon, seberapa cepat kita bisa kasih solusi kepada customer kita. Itu yang membedakan. Kalau soal forklift, ya namanya dipakai 24 jam ya, pasti ada kerusakan. 24 jam utilisasinya ya rata-rata? 24 jam.
Karena rata-rata customer kita kan manufacturing, ya seperti Sinarmas itu kerja non-stop 24 jam. Mesin, raw material dari mesin diangkut pakai forklift. Finish good dari mesin diangkut pakai forklift juga. Kalau salah satu rusak, mesinnya otomatis nggak jalan. Jadi itu yang mereka mau mitigasikan, gimana cara forklift mesin jalan tapi forklift jalan terus juga. Dan solusi dari mereka ya rental. Dan kita bisa menjaminkan ke mereka 98% utilization rate. Itu yang nggak semua orang bisa jaminkan kepada customer mereka. Oke, berarti bisa dikatakan secara bisnis, secara gambaran saya udah paham ini bisnis apa drivernya, resikonya. Nah, kalau kita bicara sedikit mengenai financialnya, Pak. Okay. Ini kan proses setelah IPO, terus kemudian growth yang dicapai juga sangat menguntungkan. Dan kalau kita lihat profit margin dari Sarana Mitra Luas cukup tebal ya, 20%-an. Nah, ini kira-kira kalau ngelihat sampai ke depan nih Pak, seberapa sustain sih kira-kira mempertahankan profitability itu di bisnis ini Pak? Kalau misalnya Bapak lihat secara historical ya, memang profit margin di industri ini memang cukup tebal. Kalau ngomongin sustain ya, selama kita bisa memberikan service yang baik dan customer kita puas, kan ini bisnis yang long term ya. Jadi selama kita bisa maintain mereka dan tambah customer baru dan maintain mereka lagi, saya rasa untuk marginnya bakal, kita ngomongin presentasi ya, bakal tetap sama. Cuma dengan perkembangannya revenue atas customer baru, otomatis bisa dibilang nominalnya lebih besar. Namun untuk margin saya rasa kalau kita historical average di 20-25%. Gitu. Mau sekarang atau 10 tahun terakhir juga sekitar segitu Pak. Jadi bisnis yang bisa dibilang langka sekali ya Pak. Top line growth-nya 30%, profit margin-nya 25%, itu memang sulit banget dicari. Dan salah satunya ini mungkin Sarana Mitra Luas ini ya. Makanya kalau kita lihat valuasi sahamnya nih premium sekali ya. Iya. Sekitar 18 kali 20 kalian price earning ratio ya Pak. Ya, so it deserve ya kalau menurut saya rasa itu kan valuasi dari masyarakat kan. Ya itu kalau masyarakat publik menurut mereka valuasinya segitu ya berarti ya emang it's a good company. Kan, it's a good company kan. Itu bentuk confidence dari publik kan. Ya, fokus dari kita ya bagaimana kita bisa memberi value kepada investor kita dengan kita naikkan revenue dan growth dan profit juga. Dan gimana cara kita naikkan itu? Kita fokus service kita fokus customer baru. Ujung-ujungnya itu sih Pak. So sky is the limit. Sky is the limit. Benar ya. Jadi growth masih cukup besar, potensi cukup besar. Indonesia itu masih sangat luas potensi untuk perkembangan industrinya ya. Apalagi dengan pembukaan KITB misalnya kan, kawasan induk terbatas industri di Batang misalnya. Itu kan bakal banyak PMA dari luar negeri masuk, membutuhkan forklift, ya dimenakan forklift naik, dimenakan rental forklift juga naik. Berarti pertumbuhan seiring dengan FDI ya Pak? Betul. Selama FDI kita pertumbuhannya masih tinggi, maka forklift ini bisa terus tumbuh ya? Betul. Nah mungkin untuk menutup Pak Winston, mungkin bisa cerita sedikit, perusahaan ini kan tadi dibilang tahun 96 berdiri, ini yang mendirikan Papa dari Anda benar? Iya betul. Ini purely family business ya. Family business ya. Jadi saya lihat bisnis ini itu bukan sebagai bisnis ya, tapi sebagai legacy. Legacy keluarga gitu. Jadi kami ya fokusnya bukan cuma ibaratnya cari profit enggak, tapi kita emang pengen kembangkan bisnis sebagai bisnis yang sustainable, bisnis yang profitable, bisnis yang long term juga gitu. Dan bisa memberikan value kepada banyak orang, dari customer, dari vendor, dari investor juga. Itu sih fokus kita ya. Berarti Anda join di PT Sarana Mitra Luas ini tahun
2020. 2020 ya. So it's a regeneration ya. Regeneration ya, saya sendiri juga belajar banyak lah ya di bisnis ini. Jadi dan bahkan masih never ending lah, learning itu never ending. Itu aja. So it's a still long way to grow ya. Saya rasa itu it's a good mindset. Yeah. Never ending growth kan. Kalau kata orang Jepang ada peribahasanya always innovating kan. Yeah. Kan? In search of perfection gitu. Oke. Jadi ini juga mencerminkan harga sahamnya yang mungkin never ending growth juga nanti ya. Amin. Ya. Oke, mungkin itu kira-kira gambaran mengenai Sarana Mitra Luas dan kita udah ngobrol udah panjang lebar di sini dan saya berterima kasih banyak Pak Winston atas waktunya bisa diundang di Simtalk Podcast kali ini dan kita juga berharap bahwa investor di rumah itu mendapat wawasan yang cukup luas dan bisa mengerti dan understand tentang Sarana Mitra Luas sebelum berinvestasi karena biasanya sebelum berinvestasi itu kita harus melakukan research dan ini part of research adalah kita coba untuk menjelaskan ini Sarana Mitra Luas ini seperti apa dan kita berbicara langsung bukan hanya dengan direktur tapi founder, salah satu anak dari founder ya Pak. Jadi kita berharap bahwa dengan perbincangan ini everyone happy with smile, everyone keep smiling ya. Keep smiling. Sesuai dengan ticker sahamnya smile. Smile. Yeah. Terima kasih Pak Winston dan sekian Simtalk Podcast kita kali ini dan sampai jumpa di Simtalk Podcast berikutnya. Terima kasih.